Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah pemodelan dan simulasi dengan dosen pengampu Pak Bonda Lisep Haputra MKOM dengan judul pemodelan sistem dinamis menggunakan software Vensim. Nah, kelompok kami beranggotakan yang pertama silakan. Baik, perkenalkan nama saya Naura Aitana Cita dengan NIM 2205121441. Kenalkan, nama saya Nazar Rizky Abdillah dengan NIM 2205 1214047. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Saputra dengan NIM 2205 1214050. Perkenalkan, nama saya Yuna Melin Stefani dengan NIM 2205 1214055. Dan yang terakhir saya sendiri, Dava Renantoro dengan NIM 2205 1214069. Nah, jadi untuk yang pertama ini ada latar belakang. Latar belakang itu meningkatnya persaingan membuat perusahaan harus beradu strategi. Salah satunya dalam mengenal berbagai sumber daya alam. Perusahaan diharapkan untuk bekerja secara efektif dalam menghasilkan output dan efisien dalam menggunakan input. Banyak variabel yang terlibat agar kapasitas produksi dapat menjadi optimal. Jumlah bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan dibutuhkan dengan tujuan produksi menjadi optimal. Kuantitas yang sesuai dapat mencegah overproduction serta tidak terlayaninya pelanggan. Dengan demikian, dilakukannya penelitian dan simulasi untuk mengetahui kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk mengetahui permintaan pelanggan. Untuk mengetahui kuantitas bahan baku yang optimal pada tiap tahun, maka dibentuk beberapa simulasi untuk memperlihatkan kebutuhan bahan baku yang berbeda-beda setiap tahunnya yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi perusahaan. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah, yang pertama menjelaskan berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Kemudian tujuannya, pengguna dapat mendemonstrasikan serta menyelesaikan permasalahan industri serta mensimulasikannya secara dinamis dengan menggunakan berbagai skenario. Kemudian yang kedua, pengguna dapat memahami pemodelan sistem dinamis menggunakan software Vensim. Dan yang ketiga, pengguna dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pemodelan sistem dinamis menggunakan software Vensim. Kemudian pada bagian manfaat, yang pertama dapat menampilkan grafik patch dan tabel patch mengenai kuantitas bahan baku. Yang kedua, dapat mengoperasikan software Vensim untuk menyelesaikan permasalahan pemodelan sistem dinamis. Dan yang ketiga, dapat menginterpretasikan hasil analisis tiap simulasi skenario yang ada dan memilih mana yang paling tepat. Kemudian selanjutnya sistem dinamis. Pemodelan sistem dinamis merupakan suatu metodologi untuk memahami berbagai masalah kompleks. Metode ini dikembangkan oleh J. W. Forrester dari MIT dengan nama Industrial Dynamics pada tahun 1959 dengan menempatkan masalah-masalah dalam sistem usaha sebagai topik utama. Pada perkembangan selanjutnya, topik ahasannya meluas meliputi berbagai masalah sistem sosial dan namanya disesuaikan menjadi sistem dinamis. Metode sistem dinamis mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan umpan balik sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Kemudian tujuan sistem dinamis. Berdasarkan sudut pandang sistem dinamis, tujuan pemodelan akan sangat membantu dalam melakukan formulasi model, penentuan batasan model, validasi model, analisis kebijaksanaan, dan penerapan model. Tujuan suatu model sistem dinamis adalah memahami, mengenal, dan mempelajari bagaimana struktur, kebijaksanaan, dan delay atau keterlambatan dalam mengambil keputusan mempengaruhi perilaku sistem. Karakteristik model sistem dinamis. Jadi model sistem dinamis memiliki beberapa karakteristik seperti berikut. Yang pertama, dinamika sistem yang kompleks, perubahan perilaku sistem terhadap waktu, adanya sistem umpan balik tertutup. Adanya umpan balik ini menggambarkan informasi baru tentang keadaan sistem yang kemudian akan menghasilkan keputusan selanjutnya. Kemudian selanjutnya kontribusi model sistem dinamis. Dengan karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya, model sistem dinamis memiliki beberapa kontribusi diantaranya yaitu yang pertama tersedianya kerangka kerja bagi aspek kausalitas, nonlinearitas, dinamika, dan perilaku endogen dari sistem. Yang kedua, menciptakan pengalaman eksperimental bagi para pengambil kebijakan berdasarkan perilaku faktor-faktor pendukung sistem. Dan ketiga, adanya kemudahan untuk mengatur skenario simulasi sesuai dengan yang dikehendaki. Yang keempat, tersedianya sumber informasi dan yang sifatnya mental, tertulis maupun menarik sehingga model yang dihasilkan lebih berisi dan representatif. Dan yang kelima, menghasilkan struktur model dari input-input manajerial
dan mensimulasikannya lewat prosedur komputasi yang kuantitatif. Kelebihan sistem dinamis. Jadi kelebihan sistem dinamis yang pertama yaitu sistem dinamis memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menerangkan perilaku dan karakteristik sistem yang diamati. Kemudian karena berorientasi pada mekanisme internal, maka akan sangat mudah digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menganalisis kebijakan yang dibuatnya. Yang ketiga, sistem dinamis dapat menerangkan hubungan kausal dan konsekuensi dari perubahan keadaan setiap variabelnya dengan baik. Dan keempat, dengan konsep simulasi yang dimilikinya, maka sistem dinamis memiliki fleksibilitas dalam aplikasinya, serta tidak mengganggu sistem real yang diamati. Dan yang kelima, sistem dinamis sangat baik untuk memodelkan sistem-sistem sosial dan manajerial yang membutuhkan pengelolaan akan data yang banyak secara baik, serta memiliki hubungan yang ion linear dari setiap variabelnya. Kemudian ada kekurangan dari model sistem dinamis. Yang pertama yaitu sistem dinamis adalah alat deskripsi sistem dan bukan alat untuk menyelesaikan masalah, sehingga diperlukan alat-alat penyelesaian lain guna mendesain alternatif pengembangan sistem yang diamati. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu sistem dinamis memiliki karakteristik yang sangat subjektif, sehingga pengetahuan pemodel akan sistem yang diamati sangat menentukan akan validitas model yang dibuat. Dan kekurangan yang ketiga yaitu model yang kompleks membutuhkan skill dan pengetahuan khusus yang memahaminya. Pengendalian bahan baku pada sistem produksi. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan mentransformasikan input produksi pada produksi menjadi output produksi. Dalam proses produksi, perusahaan dituntut untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk menjalankan proses produksi, maka perusahaan memerlukan bahan baku untuk diolah menjadi produk dengan kualitas dan nilai tambah terbaik. Agar produksi berjalan dengan tepat waktu, maka perusahaan harus dapat menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Tanpa adanya persediaan, maka perusahaan dihadapkan pada resiko suatu saat perusahaan akan sulit memenuhi permintaan yang konsumen perlukan dalam waktu cepat. Selanjutnya, diagram causal loop diagram. Causal loop diagram atau diagram sebab akibat atau disebut juga influence diagram digunakan untuk membantu pemodel memahami sistem dengan memberikan gambaran umum melalui hubungan sebab dan akibat dalam sistem tersebut atau konseptualisasi model. Dengan menggunakan causal loop diagram, pemodel dapat dengan cepat menyusun struktur model berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan. Selanjutnya ada diagram flow diagram. Flow diagram atau diagram flow digunakan untuk memperinci bentuk hubungan antar variabel. Sistem yang selanjutnya akan digunakan pembuatan model matematisnya. Beberapa jenis variabel yang terdapat dalam diagram flow ialah level, rate, auxiliary, constant, dan link. Kemudian ada 3 ciri pokok sistem dinamis. Feedback loop. Feedback loop atau loop umpan balik dibagi menjadi dua, yaitu umpan balik penguat atau positif dan umpan balik penyeimbang atau negatif. Umpan balik positif diartikan naik atau turunnya penyebab akan mengakibatkan naik atau turunnya akibat. Umpan balik negatif diartikan naik atau turunnya penyebab akan mengakibatkan turun atau naiknya akibat. Baik, yang berikutnya adalah closed loop. Closed loop merupakan sistem yang dijadikan model harus sistem tertutup. Meskipun sistem tidak sungguh-sungguh tertutup karena feedback loop tidak dapat melintasi batasan sistem. Sistem dapat dipertimbangkan sebagai sistem tertutup. Kemudian ada variable state dan rate. Variable state dan rate. State artinya kondisi atau akumulasi dari sistem pada waktu tertentu. Sedangkan rate adalah aliran yang mengatur kuantitas dalam state. Berikutnya ada activity cycle diagram. Yang pertama, activity state merupakan kondisi entitas atau sedang dilayani oleh server serta aktivitas entity lainnya yang merupakan kategori event aktif dalam sistem. Passive state ialah kondisi dari suatu entitas resource tidak sedang mengalami pelayanan dalam server, serta menggambarkan kondisi antrian-antrian entity dalam sistem dan elemen non-entity saat tidak sedang berfungsi melayani entity atau dalam kondisi setup, breakdown, serta kondisi failure atau shift. Berikutnya ada perangkat lunak fansim, software fansim. Fansim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis mulai dari pembuatan diagram simpel, statistik, atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Dengan menggunakan perangkat lunak fansim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan menggunakan tanda panah. Hubungan antara variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Editor persamaan. Fansim akan menggunakan informasi ini untuk membantu
membentuk model simulasi yang lengkap. Kemudian membuat model dengan software FanSim. Berikut adalah tahapan yang digunakan untuk membangun dan menggunakan model-model FanSim. Yang pertama, mengonstruksi sebuah model atau membuka model yang sudah dibangun. Berikutnya, memeriksa struktur model menggunakan perangkat-perangkat analisis struktural. Yang ketiga, melakukan simulasi model dengan menggerakkan parameter model untuk melihat bagaimana responnya. Yang keempat, memeriksa perilaku yang diinginkan lebih rinci menggunakan perangkat-perangkat analisis dataset. Dan yang terakhir, maksudnya yang kelima, melakukan eksperimen simulasi terkendali dan melakukan perbaikan model. Yang terakhir, mempresentasikan model dan grafik pola perilakunya kepada pengguna model menggunakan hasil sintesis alat analisis dan grafik tabel. Berikutnya adalah mendapatkan perangkat lunak FanSim. Untuk membuat model sistem dinamis menggunakan perangkat lunak FanSim PLE, yang pertama kali harus dilakukan adalah menginstalasi perangkat lunak FanSim PLE. Yang pertama kali harus dilakukan ialah menginstalasi perangkat lunak FanSim PLE di komputer. Versi terakhir FanSim PLE dapat diunduh secara gratis dari situs yaitu fansim.com free download. Kemudian langkah berikutnya tentang anti-spam produk FanSim PLE. Platform dipilih sesuai dengan sistem operasi komputer yang digunakan. Isi juga email dan mengulanginya sebelum akhirnya menekan tombol download software. Melalui email tersebut, FanSim akan mengirim tautan unduhan FanSim PLE di alamat email tersebut untuk mengunduh perangkat lunak FanSim PLE. Berikutnya, untuk membuat model sistem dinamis menggunakan perangkat lunak FanSim PLE, yang pertama kali harus dilakukan adalah menginstalasi perangkat lunak FanSim PLE. Yang pertama kali harus dilakukan ialah menginstalasi perangkat lunak FanSim PLE di komputer. Versi terakhir FanSim PLE dapat diunduh secara gratis dari situs yaitu berikut. Selanjutnya, penginstalan perangkat lunak FanSim. Setelah itu tekan tombol Next untuk meneruskan proses instalisasi. Selanjutnya, penginstalan perangkat lunak FanSim. Setelah perangkat lunak FanSim PLE diunduh ke komputer, instalasi perangkat lunak FanSim PLE di komputer dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke folder atau direktori tempat installer FanSim PLE diunduh. Yang kedua, klik 2 kali pada file fansimplex 64 setup.exe untuk memulai instalasi FanSim PLE. Selanjutnya akan muncul tampilan kotak dialog setup FanSim PLE kali 64 license agreement, pilih 1 accept the agreement lalu tekan tombol next. Selanjutnya tekan tombol next untuk meneruskan proses instalisasi. Hasil berupa tampilan kotak dialog registration installation dengan nama Naura, silakan ganti dengan nama sendiri. Isi company dengan Unesa, silakan isi dengan perusahaan sendiri. Selanjutnya tekan tombol next untuk meneruskan proses instalasi. Hasilnya berupa tampilan kotak dialog. Select destination location, biarkan tidak perlu diubah untuk lokasi tempat instalasinya. Apabila direktori tempat penginstalasi FanSim ingin diubah, silakan tombol browse. Selanjutnya, tekan tombol next untuk meneruskan proses instalisasi. Hasil berupa tampilan select, help, file, and sample model location, pemilihan letak file, contoh model FanSim. Selanjutnya, tekan tombol next untuk meneruskan proses instalisasi. Hasilnya berupa tampilan select, additional task. Selanjutnya, tekan tombol next untuk penerusan proses instalisasi. Hasilnya berupa tampilan ready to install. Selanjutnya tekan tombol install untuk penerus proses instalisasi FanSim PLE. Tunggu proses ini beberapa saat hingga program FanSim telah terinstalisasi. Tekan tombol finish untuk mengakhiri dan software FanSim PLE sudah siap digunakan. Berikut ialah versi dari software FanSim PLE yang telah diunduh. Selanjutnya metode penelitian. Studi kasus. Perusahaan mie instan SIB merupakan salah satu perusahaan makanan di Indonesia. Untuk dapat memenuhi target produksi, perusahaan harus menyesuaikan kapasitas produksinya dengan memanfaatkan tenaga kerjanya. Namun permasalahannya ialah banyaknya variabel yang terlibat dalam sistem tersebut, sehingga permasalahan menjadi semakin kompleks dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan software FanSim untuk mengetahui kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pada studi kasus simulasi sistem dinamis mie instan di perusahaan SIB ini, menggunakan software FanSim untuk dapat
melihat dan mensimulasikan aktivitas proses sistem dinamis yang terjadi, serta pengetahuan beberapa skenario disimulasi agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data berasal dari beberapa aktivitas dan waktu yang diperlukan pada aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu A. Ketersediaan stok mie instan, B. Permintaan mie instan, C. Peningkatan permintaan, D. Penurunan permintaan, E. Alat dan perlengkapan produksi baik, F. Kualitas material baik, G. Suhu ruang stabil, H. Proses produksi tidak baik, I. Alat dan perlengkapan tidak baik, J. Suhu ruangan tidak stabil, K. Output produksi. Dan berikut adalah diagram kausatik model ketersediaan mie instan yang dibuat menggunakan software Vensim. Kemudian pada tahap pengolahan data, pada simulasi ini metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Vensim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ialah langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian studi literatur dan studi lapangan. Pada penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan cara membaca pustakaan atau literatur. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber teori textbook, internet, jurnal penelitian, dan artikel-artikel yang sesuai dengan kajian permasalahan. Teori yang digunakan antara lain konsep dasar simulasi, dan studi lapangan dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan objek di PT SIB. Kemudian latar belakang yaitu mengidentifikasi latar belakang masalah yang dihadapi. Perumusan masalah. Perumusan masalah dalam konteks sistem dinamis adalah proses mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan perubahan dan interaksi variabel-variabel dalam sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang mengalami perubahan atau evolusi seiring waktu, di mana output atau perilaku sistem dipengaruhi oleh hubungan dan interaksi antara komponen-komponennya. Penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah merupakan langkah awal dalam penelitian yang bertujuan memfokuskan ruang lingkup penelitian dalam pemodelan sistem dinamis menggunakan software Vensim. Tujuan penelitian bertujuan untuk menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu dalam pemodelan sistem dinamis menggunakan software Vensim. Manfaat penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat yang mungkin Anda peroleh dalam pemodelan sistem dinamis menggunakan software Vensim. Perumusan masalah. Perumusan masalah dalam konteks sistem dinamis adalah proses mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan perubahan dan interaksi variabel-variabel dalam sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang mengalami perubahan atau evolusi seiring waktu, di mana output atau perilaku sistem dipengaruhi oleh hubungan dan interaksi antara komponen-komponennya. Kemudian pada tahap pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan sejumlah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada tahap pengolahan data adalah serangkaian langkah atau proses yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat, relevan, dan dapat dimengerti. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mendapatkan informasi yang berarti, mengidentifikasi pola atau tren, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Verifikasi adalah proses untuk menentukan apakah sistem atau produk telah dibangun dengan benar, sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan. Fokus utama verifikasi adalah memastikan bahwa sistem atau produk dibuat dengan benar, mengikuti prosedur dan standar yang telah ditentukan. Validasi adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem atau produk yang dibangun adalah yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan yang ditentukan. Fokus utama validasi adalah memastikan bahwa sistem atau produk memberikan hasil yang benar dan relevan dalam konteks penggunaan yang diinginkan. Pembahasan. Setelah data telah diverifikasi dan divalidasi, dilakukan pembahasan untuk memperjelas data yang ada. Jika terdapat data yang kurang valid, maka akan dilakukan verifikasi dan validasi kembali. Kesimpulan dan saran. Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang didapat dari pencarian sesuai solusi optimal yang telah dilakukan. Setelah itu dapat diberikan saran bagi PT SIB untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan hasil yang lebih optimal. Dengan menggunakan saran-saran tersebut, diharapkan PT SIB dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dan dapat diandalkan. Selesai. Tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian. Hasil dan pembahasan. Verifikasi.
Verifikasi dan validasi merupakan proses penting dalam pemodelan sistem dinamis menggunakan software Vensim. Verifikasi berfokus pada memastikan bahwa model yang dibangun diimplementasikan dengan benar. Sementara validasi bertujuan untuk memastikan bahwa model tersebut menghasilkan hasil yang akurat dan konsisten sesuai dengan skenario yang disimulasikan. Validasi. Dengan mengumpulkan data yang relevan, kemudian dibandingkan dengan menggunakan data empiris yang ada, lakukan analisis sensitivitas untuk memahami sejauh mana perubahan parameter atau variabel masukan mempengaruhi hasil model. Variabel yang akan diuji validasinya ialah variabel order rate atau ketersediaan bahan mie instan. Validasi model pada software Vensim. Berikut merupakan hasil output dari skenario simulasi real sampai simulasi keempat yang kami buat, yaitu dengan range tahun 2023 hingga 2028. Untuk real sendiri, dari 2023 menghasilkan 1950, 2024 menghasilkan 1570, 2025 menghasilkan 1550, 2026 menghasilkan 1900, 2027 menghasilkan 2500, 2028 menghasilkan 3900, dengan menghasilkan mean 2228,333, dan seterusnya, kemudian menghasilkan STT sebanyak 888,491, dan seterusnya. Untuk hasil selanjutnya bisa kita lihat dari tabel berikut. Berikut merupakan output simulasi model pada software Vensim menggunakan perangkat lunak Vensim. Di sini kita bisa lihat bahwa kita mencari ketersediaan bahan mie instan. Sebelumnya di sini merupakan diagram kausatik yang sudah kami buat, yaitu mengenai ketersediaan bahan mie instan. Kemudian di sini merupakan diagram stok atau flow mengenai ketersediaan bahan mie instan. Terdapat variabel yang membentuk ketersediaan, yaitu presentasi peningkatan dan penurunan permintaan. Peningkatan permintaan ini tersebut dibentuk oleh persentase peningkatan, dan penurunan permintaan dibentuk oleh persentase penurunan. Di sini juga ada variabel output produksi dengan dibentuk oleh kualitas material baik, alat dan perlengkapan produksi baik, dan suhu ruangan yang stabil. Kemudian terdapat variabel proses produksi tidak baik yang dibentuk oleh suhu ruangan tidak stabil dan alat dan perlengkapan produksi tidak baik. Variabel-variabel tersebut kemudian membentuk sebuah variabel bernama ketersediaan mie instan. Di sini kami akan membuat beberapa skenario simulasi mengenai ketersediaan mie instan. Equation 0,5, peningkatan permintaan menggunakan equation persentase peningkatan dikali 1000, persentase penurunan menggunakan equation 0,9, penurunan permintaan menggunakan equation persentase penurunan dikali 1000, kemudian jumlah permintaan menggunakan equation peningkatan permintaan dan penurunan permintaan, kemudian alat dan perlengkapan produksi baik menggunakan equation 3000 dikali 0,2, kemudian kualitas material baik menggunakan equation 1000 dikali 0,3, suhu ruangan stabil menggunakan equation 2000 kali 0,5, output produksi menggunakan equation alat baik ditambah kualitas baik ditambah suhu baik, kemudian suhu ruangan tidak stabil menggunakan equation 100 dikali 0,8, alat dan produksi tidak baik menggunakan equation 100 dikali 0,6, kemudian proses produksi tidak baik menggunakan suhu tidak baik ditambah alat tidak baik, dan yang terakhir ketersediaan bahan mie instan menggunakan equation output ditambah produksi tidak baik dan jumlah permintaan. Setelah membuat beberapa rumus untuk setiap variabel, kemudian kita input rumus tersebut menggunakan equation tool untuk setiap variabel, sesuai dengan Excel yang sudah kita buat untuk setiap skenario-nya. Kami menggunakan skenario simulasi sampai 4, di mana setiap variabel kita input rumus-rumusnya, kemudian kita coba run dengan Ctrl A, kemudian run a single simulation. Sebelum kita memencet SIM-nya sendiri, bila kita ingin running-nya. Kemudian kita bisa melihat di sini grafik dari skenario simulasi pertama, yaitu untuk ketersediaan bahan mie instan untuk 2023 terdapat 3000 box, 2024 1760 box, 2025 sama dengan 920 box, 2020 sama dengan 480 box, 2027 sama dengan 440 box, dan untuk 2028 sampai 800 box. Kemudian kita bisa lihat grafik dari skenario simulasi pertamanya dari sini. Grafik.
Di setiap garis-garis grafiknya terdapat kategori atau keterangan yang kemudian bisa kita lihat grafik pad-nya di sini. Analisa. Grafik skenario simulasi pertama di atas menyimpulkan bahwa ketersediaan mie instan dari tahun 2023 hingga 2027 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2028 mengalami kenaikan. Kemudian untuk tabel ketersediaan mie instan sendiri. Analisa tabel skenario simulasi satu di atas menyimpulkan bahwa ketersediaan mie instan dari tahun 2023 hingga 2027 mengalami penurunan dari 3.000 box hingga 440 box. Namun pada tahun 2028 mengalami kenaikan kembali hingga 800 box. Setelah skenario simulasi pertama sudah di running dan sudah diberlakukan, kita akan membuat skenario simulasi kedua, yaitu dengan merubah rumus persentase peningkatan dari equation 0,5 menjadi equation 0,8. Di sini kita bisa ubah menjadi 0,8. Kemudian kita running kembali dengan menunjukkan validasi dari pensinya. Bisa dilihat bahwa untuk mengubah equation dari persentase peningkatan sendiri akan mengubah total ketersediaan bahan mie instan dari tahun 2023 hingga 2028. Dengan awal ketersediaan mie instan pada tahun 2023 sebanyak 3.000 box, 2024 sebanyak 1.760 box, 2025 sebanyak 620 box, 2026 sebanyak minus 420 box, 2027 sebanyak minus 1.360 box, dan 2028 sebanyak minus 2.200 box. Kita bisa lihat grafiknya di sini. Skenario kedua, grafik pad ketersediaan mie instan. Analisa grafik skenario simulasi 2 di atas menyimpulkan bahwa ketersediaan mie instan dari tahun 2023 hingga 2028 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai titik minus. Skenario 2, tabel ketersediaan mie instan. Analisa tabel skenario simulasi 2 di atas menyimpulkan bahwa ketersediaan mie instan dari tahun 2023 hingga 2028 mengalami penurunan cukup drastis yang berawal dari 3.000 box menjadi minus 2.200 box. Setelah skenario simulasi kedua telah diberlakukan, kita kembali lagi untuk melakukan skenario simulasi ketiga, yaitu dengan mengubah rumus persentase penurunan dari equation 0,9 menjadi 1,1. Kemudian kita klik Ctrl A, kemudian kita running bell dari perubahan rumus persentase penurunan menjadi 1,1 akan mengubah total kembali jumlah ketersediaan bahan mie instan dari tahun 2023 hingga 2028, yang dari 2023 sebanyak 3.000 box, 2024 sebanyak 1.760 box, 2025 sebanyak 820 box, 2026 sebanyak 180 box, dan 2028 sebanyak minus 200 box. Kita bisa lihat grafiknya di sini. Skenario ketiga, grafik pad ketersediaan mie instan. Analisa grafik skenario simulasi 3 di atas menyimpulkan bahwa ketersediaan mie instan dari tahun 2023 hingga 2028 mengalami penurunan kembali, namun tidak terlalu drastis dibandingkan dengan skenario simulasi sebelumnya, yaitu simulasi kedua. Skenario 3, tabel ketersediaan mie instan. Analisa tabel skenario simulasi 3 di atas menyimpulkan bahwa ketersediaan mie instan dari tahun 2023 hingga 2028 mengalami penurunan kembali yang berawal dari 3.000 box menjadi minus 200 box. Setelah kita memperlakukan skenario simulasi ketiga, kita kembali untuk memperlakukan skenario simulasi yang terakhir, yaitu skenario keempat, di mana rumus untuk alat dan perlengkapan produksi baik diubah menjadi 6.000 kali 0,2. Kita ubah equation-nya menjadi 6.000. Kemudian kita Ctrl A dan running enzim kembali.
Di sini kita bisa lihat untuk mengubah rumus alat dan produksi baik juga mengubah total untuk jumlah ketersediaan bahan mie instan dari tahun 2023 hingga 2028. Di mana untuk 2023 sebanyak 3.000 box, untuk 2024 sebanyak 2.360 box, untuk 2025 sebanyak 2.020 box, 2026 sebanyak 1.980 box, 2027 sebanyak 2.240 box, dan untuk 2028 sebanyak 2.800 box. Kita bisa lihat grafiknya di sini. Setelah memberlakukan beberapa skenario simulasi di dalam software Vensim, kita bisa melihat juga di sini untuk grafik-grafik dari variabel yang sudah kita buat. Kita juga bisa mengubahnya menggunakan slider, di mana untuk running slider ini sendiri, kita harus mengganti beberapa variabel di atas ini menjadi konstan, di mana untuk variabel kualitas material ini sendiri menggunakan tipe auxiliary, dan untuk mengubahnya menjadi konstan, kita harus menghilangkan angka kali 0,3-nya, dan diubah menjadi konstan. Kita bisa lihat tipenya di sini. Kita ubah seluruh variabel menjadi konstan dengan menghapus rumusnya. Baik. Setelah kita ubah rumusnya, kita klik Ctrl A, kemudian kita run simulation on each slider change. Kemudian kita klik yes. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk grafik-grafiknya sendiri, grafik-grafik di atas dengan variabel yang telah kita buat akan berubah seiring dengan persentase peningkatannya kita jalankan. Dengan range 0 sampai 100. Kemudian, untuk slider setelah kita running kembali, kita bisa lihat bahwa untuk jumlah permintaan mie instan dan ketersediaan bahan mie instan, di sini kita dicoret karena mereka masih menggunakan tipe auxiliary dan tidak menggunakan tipe konstan. Untuk analisa grafik skenario keempat tadi, di atas menyimpulkan bahwa ketersediaan mie instan dari tahun 2023 hingga 2026 mengalami penurunan kembali, namun di tahun 2027 hingga 2028 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Skenario keempat, tabel ketersediaan mie instan, analisa. Tabel skenario simulasi 4 di atas menunjukkan bahwa ketersediaan mie instan mengalami penurunan kembali. Bisa kita lihat bahwa tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2027 sampai 2028. User interface dan diagram stok. Berikut adalah user interface dari diagram stok yang sudah kita running di software Vensim tadi. Analisa pada gambar di atas didapatkan stok flow diagram atau diagram stok yang telah disesuaikan, dan terdapat juga user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan dapat lebih mudah dicapai telah dibuat oleh creator. Kesimpulan, berdasarkan output didapatkan dari hasil running software Vensim untuk disimulasi produksi mie instan untuk 4 kali skenario simulasi dengan hasil total ketersediaan bahan mie instan yang berbeda-beda.
Dari hasil keempat skenario simulasi tersebut, dipilih skenario terbaik, yakni skenario simulasi keempat, karena memiliki total ketersediaan bahan baku yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan. Pada skenario simulasi keempat, total ketersediaan bahan mie instan di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh, meskipun sempat mengalami penurunan, yakni sebesar 3.000 box pada tahun 2023, sebanyak 2.360 box pada tahun 2024, sebanyak 2.020 box pada tahun 2025, sebanyak 1.980 box pada tahun 2026, sebanyak 2.240 box pada tahun 2027, dan sebanyak 2.800 box pada tahun 2028. Selain itu, skenario simulasi keempat juga menghasilkan error paling sedikit dengan error rata-rata 7,15 dan error standar deviasi minus 113,24%. Baik, sekian presentasi dan demonstrasi kami mengenai pemodelan dan simulasi menggunakan software atau perangkat lunak Pensim. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.